Sebagai awalan saya akan bacakan terlebih dahulu pemirsa berapa jumlah pertambahan kasus per hari ini. Tepatnya adalah 14.900 kasus baru. Kemudian kasus sembuh ini bertambah menjadi 33.733 per hari ini. Artinya sampai hari Sabtu siang tadi menurut catatan dari pemerintah. Angka ini kemudian dinilai pemerintah masih under control, masih bisa dalam pengawasan. Salah satu indikatornya adalah fasilitas-fasilitas kesehatan ini masih bisa menampung pasien-pasien yang harus mendapatkan perawatan. Nah, melihat hal ini termasuk juga melihat bagaimana kans ke depannya kita akan menjadi tuan rumah dari berbagai macam ajang internasional. Pemerintah kemudian melonggarkan sejumlah peraturan yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Sudah sempat saya singgung di awal, Anda juga sudah tadi mendengarkan keterangan yang kami siapkan, yaitu untuk pergi nggak perlu antigen, nggak perlu PCR. Yang baru datang dari luar negeri juga jumlah karantinanya ini semakin sedikit, hanya tinggal sisa 1 hari saja. Bahkan nanti ada isu ataupun juga ada rencana kabarnya nggak akan ada lagi yang namanya karantina. Sudah siapkah masyarakat? Sudah siapkah juga pemerintah? Kalau saya bilang mungkin atau juga bisa berikan keterangan kepada Anda, statusnya saat ini pandemi. Status ini ditetapkan oleh WHO. Nah, kabarnya pemerintah akan melakukan transisi menuju endemi. Ini dalam bagan klasifikasinya secara strata ataupun tingkatan pandemi ini yang paling atas. Artinya yang paling berat. Kemudian di bawahnya adalah epidemi, sementara di bawahnya lagi atau di dasar adalah endemi. Apakah sudah tepat untuk bisa menetapkan peralihan ini? Langsung saja kita akan bahas bersama para narasumber. Sudah hadir di samping saya Mas Hermawan Saputra selaku ahli kesehatan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Pupi. Kalau malam minggu kayaknya kostumnya agak berbeda, Mas Hermawan. Dong, beda dengan seragam biasanya kalau waktu datang ke sini. Sedikit rileks kita. Baik, selain Mas Hermawan yang ada bersama saya di studio, saya juga akan perkenalkan para narasumber yang terhubung via daring. Yang pertama ada Profesor Zubairi Jurban selaku Ketua Satgas COVID-19 IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat malam. Dan juga sudah bergabung dengan kita Dr. Diki Budiman selaku epidemiolog Griffith University Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia, Dr. Diki. Waalaikumsalam. Malam Mbak Putri, malam Prof, malam Mas Hermawan. Semua. Malam. Malam. Iya, kita juga masih menantikan kehadiran Dr. Siti Nadia Tarmizi yang kita harapkan nanti bisa mewakili pemerintah, akan memberikan informasi kepada kita apa rencana pemerintah ke depannya. Tapi sambil menanti ketersambungan kami dengan Dr. Siti Nadia, mungkin saya bisa minta pendapat dari Prof. Zubairi. Prof, dengan angka kasus seperti ini, sudah tepatkah kemudian pemerintah melakukan pelonggaran di berbagai sisi? Maaf, ini pertanyaan untuk siapa ya? Untuk Prof, silakan. Untuk Prof. Zubairi. Baik, Prof, tapi bisa mendengar suara saya ya, ataupun suara yang lain tadi ya? Kurang keras sedikit. Kurang keras sedikit, baik. Saya coba akan naikkan volumenya, termasuk juga kami coba perbaiki komunikasi. Tapi Prof, monggo silakan. Kasusnya seperti ini angkanya, kemudian ketersediaan fasilitas kesehatan juga masih cukup. Apakah memang sudah waktunya pemerintah melakukan yang dilakukan sekarang, Prof? Melonggarkan berbagai peraturan. Prof, mohon maaf. Prof. Zubairi, mohon maaf. Saya hentikan dulu, Prof. Mungkin bisa didekatkan, Prof, ke handphonenya karena kami tidak mendengar sama sekali. Prof. Zubairi, mohon maaf. Prof. Baik, Prof. Zubairi Jurban, mohon maaf karena sepertinya ada kendala komunikasi. Nanti saya akan perbaiki komunikasi dan juga meminta pandangan dari Prof. Zubairi. Tapi Mas Hermawan juga yang memantau langsung di tanah air ini seperti apa? Jadi transisi itu pasti terjadi, itu Baik. natural saja, bahwa cepat atau lambat. Biasanya memang penyakit-penyakit yang mewabah itu antara 1,5 sampai 3 tahun. Dan sekarang COVID ini dengan status pandemi tepat ini. Ini dulu kalau kita ingat ya 2020 itu sekitar tanggal 10 atau 11 Maret itu ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi, dan sekarang tanggal 12 artinya sudah setahun, sudah 2 tahun sudah pandemi ini. Pas 2 tahun. Pas ya. 2 tahun. 2 tahun lebih sehari. Fase-fase ini sebenarnya fase yang sudah mengajarkan kita atas pengalaman yang lalu dan juga berbagai penyakit yang sudah mewabah. Seharusnya tahun ketiga memasuki fase yang ketiga atau tahun ketiga ini kita sudah memang menuju untuk adanya pelandaian dan pengontrolan
pengontrolan terhadap kasus. Persoalannya, apakah dari status pandemi ini dicabut oleh WHO, dan bila dicabut nanti, apakah kita ini pada menuju fase endemi langsung, ataukah kita kembali ke epidemi di mana kasus itu tetap tinggi dan bahkan bisa berkali lipat naiknya, sehingga inilah yang harusnya kita cegah dengan 3 hal sekaligus. Pertama, kesiapan infrastruktur, mulai dari perbekalan kesehatan, alkes, farmasi, bahkan vaksinasi. Yang kedua, berkaitan dengan edukasi perilaku, perilaku hidup bersih dan sehat, dan juga habit ya, budaya yang taat terhadap protokol kesehatan. Dan yang ketiga adalah health system capacity. Kita itu, Mbak Pupi, di Indonesia ini dengan 514 kabupaten kota, variabilitas kemampuan daerah itu tinggi. Mulai dari SDM-nya, peralatannya, kemudian juga pembiayaannya, sistem informasi dan pelaporannya. Ini semua yang harus kita lakukan penurunan gap, sehingga pemerintah itu memiliki kepercayaan bila suatu waktu nanti penyakit ini mengendemi atau menjadi new endemic disease, itu bisa terkontrol dan tidak menjadi penyakit yang kembali naik menjadi epidemi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kuncinya ada pada 2 sisi tadi ya, sisi global dari segi WHO, apakah melihat bahwa COVID ini bisa dicabut dari status pandemi karena efeknya tidak lagi meluluh lantakan semua sektor kehidupan dan berbagai negara. Kemudian juga kesiapan dalam negeri dari 3 hal tadi, kemandirian dan juga perilaku maupun kapasitas pemerintah daerah. Ya, jadi Mas Hermawan, yang menentukan apa status walaupun di negara masing-masing tetap WHO, bukan kebijakan dari negara tersebut ya? Untuk istilah pandemi yang ada saat ini, memang pandemi ini merujuk kepada global situation, di mana kasus penyakit yang mewabah seperti COVID ini merasuki seluruh daerah, teritori di 5 benua dan mempengaruhi seluruh sektor kehidupan. Jadi semacam snowball effect gitu. Jadi efeknya berantai dan sifatnya memang cukup masif. Nah, status ini kan masih dilihat masih saat ini. Kalau kita lihat di Hong Kong misalnya, kenaikan kasus masih 50.000 lebih per hari untuk kasus harian, dan tentu juga fatality-nya juga tinggi di beberapa negara, termasuk di negara kita. Kalau kita mau jujur kan, kasus aktif di atas 375.000 ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba terkontrol atau aman begitu saja, karena juga kita masih memiliki fatality di atas 2,66% dan kematian tiap hari itu kan masih cukup tinggi, ratusan. Nah, belum lagi kalau kita bandingkan dengan testing spesimen kita yang turun drastis. Nah, boleh jadi ini juga mungkin dampak dari peniadaan prasarat testing antigen maupun PCR itu menyebabkan detection rate kita juga menurun. Nah, ini yang harus kita konversi menjadi lebih baik agar tetap dijaga kapasitas testing harian ini, Mbak Buki. Baik, Pak Diki Budiman mungkin juga bisa berikan pandangan kepada kita, termasuk juga ini menjelaskan kepada masyarakat, karena masyarakat juga masih bingung pandemi, endemi, epidemi dan sebagainya. Tapi apa kemudian syarat status pandemi ini kemudian bisa dicabut dan bisa dialihkan menjadi baik itu epidemi ataupun endemi? Ya, jadi sebagaimana juga saya pernah sampaikan ya ke usulan ke WHO pada saat diminta masukan ya, bahwa kita melihat bahwa setidaknya ada 3 hal ketika pandemi ini bisa dicabut. Pertama adalah bahwa kita sudah bisa memprediksi trennya, pola dari penyakit ini secara karakter, juga secara potensi tadi yang disampaikan Mas Hermawan, bahwa ini sudah tidak bersifat transnasional lagi, gitu, tidak mengglobal lagi, karena pandemik itu kan epidemi yang mewabah secara global. Kedua, kita sudah harus melihat bahwa penyakit ini di antara penyakit yang ditularkan melalui udara atau infeksi saluran pernapasan ini, walaupun dia sifatnya sistemik kan, tapi dia sudah nggak dominan lagi gitu. Nah, saat ini masih dominan, bahkan di level global ini masih trennya bahkan meningkat lagi nih dengan adanya subvarian BA2 Omicron gitu. Nah, ketiga, bahwa cakupan imunisasi atau vaksinasi secara global yang sudah dianggap memenuhi threshold atau ambang batas dari yang ditargetkan mengarah ke sebetulnya herd immunity-nya masih lama, tapi ada ambang batas yang sudah disepakati 70% itu. Nah, 3 ini ya sebetulnya sebelum ada yang terpenuhi saat ini, tapi arah-arahnya sudah ada ya, arah-arahnya artinya modalnya sudah ada, dan Indonesia kabar baiknya berkontribusi di yang cakupan vaksinasi ini sudah mulai memberi kontribusi, walaupun belum 70% dari total. Nah, artinya dari sisi ini kita masih dalam status yang memang masih jauh dari katakanlah bisa cabut pada saat ini. Tapi
Kalau di akhir tahun ya kita bisa berharap lah. Tapi ini juga akan ditentukan dengan seberapa besar potensi adanya varian baru yang bisa merugikan ya. Artinya cepat menular, menyebabkan keparahan. Nah itu bisa terjadi kalau pelonggaran yang dilakukan di banyak negara ini terlalu terburu-buru, terlalu juga tidak melihat kesiapan, ya, baik sisi pemerintahnya dari sisi masyarakatnya. Dan sekali lagi, seperti tadi dia di awal TV One menyampaikan agenda kita diskusi malam ini adalah ketika ini dicabut, ya jangan dianggap bahwa selesai begitu, tidak. Karena dunia maupun termasuk di daerah-daerah di Indonesia akan terbagi 3 nanti. Ya ada yang statusnya epidemi, yang katakan tadi Mas Hermawan masih buruk, masih lonjakan-lonjakan, masih ada yang meninggal, masih ada yang harus dirawat rumah sakit. Dan ada yang endemi. Endemi itu ya statusnya stabil. Tapi ya tetap ada yang meninggal, ada tapi sedikit ya. Ada juga yang masuk rumah sakit. Tapi dia stabil ya, angka reproduksinya terutama stabil. Dan ketiga, nah ini yang harus kita raih dan disiapkan dari sekarang adalah yang sifatnya sporadis atau lebih terkendali. Nah artinya kita jangan menganggap bahwa kalau sudah dicabut status pandemi oleh WHO ya kita bisa langsung ke endemi, ya tidak begitu. Ya tergantung bagaimana intervensi kita. Nah itulah sebabnya adanya pelonggaran-pelonggaran ini betul memang dalam masa transisi ini memang menuntut untuk itu, tapi harus dilakukan dengan hati-hati dan juga harus diingat jangan sampai euforia ya. Jadi karena saya melihat juga yang ini KRL misalnya dicabut ya, ini khawatirnya ya bahwa kita bahkan memberikan peluang pada virus ini untuk bersirkulasi dengan bebas, dan ini yang sangat berbahaya ya karena varian-varian baru ini terus bermunculan gitu. Baik Pak Diki, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan mengenai hal ini. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Diki juga bahwa normal saja, wajar saja jika kemudian ada pelonggaran-pelonggaran. Tapi bagaimana dengan pelonggaran-pelonggaran yang ditetapkan oleh pemerintah? Apakah memang sudah saatnya, sudah tepat waktunya untuk bisa melakukan hal itu? Termasuk juga mengenai masalah varian virus. Apakah memang semakin ke sini, termasuk juga Omikron dan juga mungkin nanti turunannya, ini semakin rendah juga daya menyerangnya kepada manusia? Nanti kita akan bahas juga, selain nanti kita dengarkan bagaimana pandangan Prof. Zubairi Jurban, sudah bergabung juga dengan Dr. Siti Nadia Tarmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dr. Siti Nadia. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Bapak. Baik, nanti ya Prof. Zubairi dan juga Dr. Nadia kita akan berbincang-bincang, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.